Ya di gunung ya sekarang ya, Masya Allah. Iya, makanya gue bilang teman kita di sini banyak ya, banyak Kristen lagi nginap di sini. Makanya suara saya nggak bisa besar karena Ya dia mudah-mudahan dia dengar terus masukkan masyarakat saya Bang Juma bagaimana? Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah. Bang Juma mau nanya boleh? Boleh bang, sabar bang ya. Ya. Saya ini kan apa? Kalau agama dari lahir Kristen, cuman ya bukan orang yang taat juga lah. Saya mau bertanya, bagaimana cara Bang Juma apa meyakinkan orang-orang yang belum mengenal Islam gitu kan. Nah, baru yang kedua, kita kan ditakdirkan tidak bisa memilih dari mana kita lahir, di mana kita lahir. Misalnya mau pilih di negara mana kita lahir, kan kita nggak bisa pilih orang tua kita siapa. Nah, kayak gitu. Jadi kan kita tak bisa pilih agama kita tuh. Waktu kita lahir tuh orang tua kita tuh kita pengen agama Islam contohnya, agama Kristen contohnya, apa agama yang lain gitu. Otomatis Iya. kan kita kalau mengikuti agama dari orang tua, yang diajarkan dari orang tua kan, itulah yang seharusnya memang kita taati, itu yang kita pelajari dan itu yang kita lakukan. Jadi kan kalau penilaian saya kan kebanyakan kan apa yang kita yakini dari awal memang tidak kita tekuni sampai akhir, sehingga kita kayak seperti saya inilah kan, di apa namanya, di keyakinan saya yang saat ini pun tidak saya pelajari dengan baik gitu. Gimana itu tanggapannya Bang Juma? Iya, baik. Jadi kita ini orang yang orang yang mengaku kemudian pengikut Nabi, mengaku kemudian agama samawi, maka sejatinya kita mendudukkan akal ini sebagai hal kunci keselamatan. Orang Kristen mengatakan imannya benar, orang Hindu mengatakan imannya benar, orang Buddha juga mengatakan imannya benar, orang Islam juga mengatakan imannya benar. Lalu apa tolak ukur bahwa iman inilah yang paling benar? Tolak ukurnya itu adalah akal. Akal tolak ukurnya. Makanya ketika kami umat Islam itu kemudian berbicara mengenai agama Islam, maka kebanggaan kami itu karena akal kami itu sinkron dengan Al-Quran. Nah, sedangkan Al-Quran itu menyatakan dirinya kemudian di dalam surah Shad, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran yang aku turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka manusia menghayati ayat-ayatnya dan agar manusia yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Ayat ini tidak ditemukan di dalam Bible, nggak ditemukan. Apalagi perjanjian baru, itu nggak ditemukan. Hanya Al-Quran lah yang kemudian berani menyatakan dirinya bahwa Al-Quran itu diperuntukkan untuk manusia yang berakal sehat. Artinya Al-Quran ini siap diuji apakah betul selaras dengan akal manusia atau tidak, kan gitu. Kemudian cakupan di luar daripada Al-Quran itu sendiri. Kenapa kita berbicara mengenai akal? Karena Tuhan menurut akal kita
adalah entitas tunggal yang absolut, yang tidak berbagi, tidak berbilang, tidak dua, tidak tiga, sampai yang terjadi hari ini adalah teman-teman saya Kristen yang nyata-nyata Tuhannya tiga, sembahannya tiga pun ngotot mengatakan kalau Tuhannya satu. Itulah bukti bahwa akal kita ini menghantarkan kita kepada pemahaman bahwa Tuhan itu adalah entitas tunggal yang absolut, yang tidak tersentuh oleh keberadaan makhluk, tidak tersentuh oleh campur tangan makhluk akan keberadaan entitas tunggal absolut ini. Nah, itu agama yang benar, itu seperti itu. Sedangkan ketika kita berbicara mengenai agama Kristen, karena Anda adalah seorang Kristen, apa yang muncul di sana, Bung? Firman Tuhan turun menjadi manusia. Lalu yang menjadi manusia ini apa kemudian? Dia adalah Tuhan, datang sebagai penebus dosa. Selaras tidak dengan akal? Enggak selaras. Kok enggak selaras? Ya, orang Kristen mengatakan Tuhan itu maha kuasa, bukan? Yang disebut maha artinya itu absolut, tidak berbagi dan tidak berkurang, tidak berhenti. Itu adalah keadaan yang sesungguh-sungguhnya. Maha kuasa, segala-galanya tak ada yang lain, dan tidak pernah bisa berkurang. Ketika Tuhan itu maha kuasa, berarti dia tidak akan pernah bisa menjadi tidak maha kuasa. Dengan demikian, Tuhan itu tidak bisa menjadi manusia. Karena manusia berada pada ufuk yang berbeda dengan Tuhan. Manusia itu berada pada sisi ciptaan yang menempati ruang dan menempuh perjalanan relativitas waktu, sehingga manusia digiring kepada kelemahan. Mustahil Tuhan mengalami itu. Dengan kata lain, mustahil Tuhan menjadi manusia. Itu aja dulu, Bang. Kenapa Islam itu bisa dengan mudah dicerna? Karena Tuhannya bukan manusia. Tuhannya adalah pencipta manusia. Nah, sedangkan kitab saudara, agama saudara, Tuhannya manusia, bernama Yesus. Mana yang logikanya masuk untuk kita imani? Ingat ucapan saya, Kristen punya iman, Islam punya iman. Iman mana yang betul? Tolak ukurnya adalah akal. Mana yang masuk akal? Tuhan menjadi manusia atau Tuhan menciptakan manusia? Mana yang masuk akal? Tuhan menjadi manusia atau Tuhan menciptakan manusia? Menciptakan manusia lahir tanpa ayah ibu. Menciptakan manusia lahir tanpa ibu. Menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Mana yang masuk akal? Manusia menciptakan manusia, manusia tersebut, atau manusia menjadi manusia? Yang masuk akal yang mana? Itulah agama yang betul. Silakan. Baik, Bang Juma, terima kasih. Bang Damanik ini sekarang masih Kristen ya, Bang? Iya. Ya terus belajar lah, Bang. Pergunakan akal aja sih. Ada lagi, Bang, mau ditanyain? Besar di apa namanya? Besar di lingkungan Muslim. Di kampung kami itu cuma kami Kristen. Aman ndak abang di situ? Aman lah, baik-baik orangnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kemudian Anda memilih makanan yang mana yang Anda ingin makan, tolak ukur untuk memilih makanan itu apa, Bang? Akal atau asal ngambat aja? Ya lihat makanannya, Bang, berguna bagi tubuh kita, Atau tidak? bermanfaat, apa enak apa enggak, kan itu juga tolak ukurnya. Berarti akal, bukan? Iya, Bang. Nah, ketika Anda memilih pakaian, mana yang Anda mau pakai? Pakai akal. Pakai akal enggak memilihnya? Ada daster, ada rok mini, ada baju laki-laki. Yang mana Anda pilih? Pasti baju laki-laki. Berdasarkan apa? Akal. Tapi kenapa giliran Tuhan ada kesempatan Anda untuk memilih? Ada Tuhannya umat Islam,
ada sembahannya orang Kristen. Kenapa Anda tidak memilih? Kenapa hanya Anda ikutin aja? Giliran makanan, katanya untuk kebaikan Anda, pilih mana yang untuk berguna bagi diri Anda. Padahal itu sifatnya sementara. Giliran pakaian, Anda menggunakan akal untuk memilih. Padahal itu sifatnya untuk sementara. Tapi hal yang untuk selamanya di kehidupan akhirat nanti, Anda tidak memilih. Mana yang masuk akal? Tadi memilih karena akal. Tapi giliran agama, Tuhan, Anda mematikan akal. Kenapa nggak pakai akal? Sementara akal itu dipakai untuk menemukan jati diri kita sebagai makhluk yang bisa menentukan baik dan buruk. Akal kita ini sebagai makhluk materi Tuhan yang ditancapkan dalam materi fisik tubuh kita sebagai manusia. Akal adalah jembatan manusia untuk mengenal Tuhannya. Akal merupakan serpihan cahaya dari Tuhan, yang dengan akal itu kemudian kita manusia mampu membedakan segenap kualitas objek, di mana akal kita sebagai hal yang mengikat manusia dalam realitas kita sebagai hamba Tuhan. Bagaimana kita kemudian mengadakan kebenaran-kebenaran untuk kehidupan kita. Kita memilih sekolah, kita memilih wanita, kita memilih rumah, kita memilih materi-materi, kita memilih sesuatu yang sudah kita berikan kuadrat kualitas terhadap objek itu. Kenapa giliran Tuhan kita nggak mau milih? Memilih juga bang kan. Pilihannya jatuh kemana? Belum ada jatuh karena apa namanya, di setiap agama kan memang belum mendalami semua. Cuman yang saya nilai menurut pribadi saya itu, contohnya di Muslim bagus, di Kristen bagus, di yang agama yang lain-lain juga bagus. Ada plus minusnya gitu. Ada yang di sini menurut saya sebagian cocok, ada sebagian yang tidak cocok. Nah, begitu semua di semua yang saya tahu gitu. Nah, tadi kan saya sudah mengatakan imannya mengatakan dia yang benar, di Islam mengatakan dia benar. Tolak ukurnya apa? Akal. Lalu apa yang menjadi materi kendaraan untuk akal ini tunggangi untuk menemukan kebenaran absolut itu? Kitab suci. Jadi kalau Anda menemukan kemudian ada perilaku dari sebuah umat, kemudian dia melakukan kesalahan dan menurut pandangan saudara itu salah, lihat kitab sucinya. Itu melanggar atau tidak? Kalau ada sebuah kitab suci bertentangan dengan akalnya sang pemilik kitab, itu bukan lagi kitab suci. Kenapa? Karena dia bertolak belakang dengan serpihan cahaya yang Tuhan titipkan pada manusia, yaitu akal. Jadi kalau kemudian ada kitab yang dianggap suci bertentangan dengan akal, orang ini yang tidak sempurna akalnya, atau kitab itu yang kemudian bukan berasal dari Sang Yang Maha Suci, sehingga akal yang dijadikan alat pendeteksi kebenaran itu bertolak belakang dengan kitab tersebut. Kalau kitab itu berasal dari Sang Yang Maha Tahu, maka kitab itu mustahil bertentangan dengan akal manusia. Mustahil. Ingat saudara, akal ini sekali lagi saya katakan, akal ini adalah serpihan cahaya Allah, cahaya Tuhan, yang dengan itu kemudian manusia mampu membedakan segenap kualitas-kualitas materi atau benda-benda yang ada. Kira-kira kambing bisa nggak membedakan itu jam tangan, ini HP, ini kemudian uang, ini sepatu, ini bisa nggak? Tidak bisa. Kenapa? Karena pencipta langit dan bumi itu maha mengetahui, dan serpihan di antara cahaya ilmu pengetahuan Tuhan itu, serpihannya diberikan kemudian kepada manusia, sehingga maha tahu yang ada pada diri Allah, pada diri Tuhan,
satu serpihan diberikan kepada makhluk bernama manusia, sehingga manusia itu mampu mengetahui baik dan buruk, mampu mengetahui kualitas-kualitas objek. Ini putih, ini hitam, ini coklat, ini besar, ini tinggi, ini gemuk, ini kurus, ini jam tangan, ini sepatu, ini masker, ini tas, ini botol aqua, ini kucing. Kenapa demikian? Karena ada serpihan cahaya dari Tuhan. Cahayanya Tuhan turun ke manusia berupa akal. Apabila kita kemudian tidak menggunakan akal ini untuk menemukan Tuhan, berarti itu sama halnya kita sedang mematikan cahaya yang ada pada diri kita. Ingat itu, Bung. Seibarat Tuhan itu seperti cahaya. Setitik dari cahaya itu diambil, lalu disimpan di batok kepala kita. Sehingga ilmu Tuhan yang tadinya maha mengetahui itu sedikit berpindah ke kepala. Nah, artinya apa? Manusia ketika akal itu diserahkan kepada otaknya, maka dia bisa menentukan mana benar, mana salah. Sekarang kasih dia materi. Kasih dia misalnya kotoran sapi, kasih warna yang bagus, kasih kemudian parfum, simpan di mangkok yang bersih, kasih sendok, sisipkan kepada manusia itu. Suruh dia makan. Apa yang terjadi? Sehebat apapun kemudian orang mengolah tai kotoran sapi tadi, manusia tidak akan makan. Bila mana cahaya yang Allah titipkan di kepalanya itu berfungsi. Tapi apabila cahaya di kepalanya itu padam, Anda kasih tai sapinya Anda kasih kecap, Anda kasih saus, Anda kasih bawang goreng, Anda kasih kemudian sendok dan garpu, serahkan kepada orang gila. Dia makan. Kenapa? Cahayanya mati. Begitu juga orang yang cahayanya di kepalanya tidak berfungsi, diberikan sebuah buku, isinya hancur berantakan di dalamnya, hanya karena modal percaya iman saja, dia akan mengatakan ini kitab suci. Padahal itu bukan. Kenapa? Karena cahaya yang ada di kepalanya itu mati, redup, sampai dia tidak bisa menembus bahwa ini firman Tuhan atau bukan firman Tuhan. Bayangkan saja tuh, tertulis Theophilus yang mulia, banyak orang yang menyusun berita-berita, peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Oleh karena itu saya terpanggil untuk menyelidikinya dan menyusunnya kembali. Kalau akal mati, cahayanya redup, manusia yang melakukan penelitian ini akan dianggap catatannya sebagai firman Tuhan. Tapi kalau cahaya di kepala orang tersebut berfungsi, maka dia akan menembus kegelapan yang muncul kemudian, dan cahaya di kepalanya akan menerangkan bahwa catatan itu bukan firman Tuhan, hanya karya tulis dari orang yang melakukan penelitian saja. Makanya Al-Quran menarasikan dirinya kemudian bahwasanya kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Menghayati itu artinya apa? Memikirkan, menelaah, itu mempelajari, mengkaji. Itu yang dimaksud Al-Quran. Agar ayat-ayat kami ini dia kaji, dia pelajari, dia pahami, agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Tuh, artinya akal ini cahaya. Al-Quran datang, disinkronkan kemudian apa yang diurai dengan adanya cahaya. Tak ada yang tersembunyi di dalamnya, semuanya terang karena cahaya. Artinya apa? Apa yang diterangkan Al-Quran berkesesuaian dengan akal. Kalau yang diterangkan kemudian kitab itu tidak sesuai dengan akal, itu bukan berasal dari Tuhan. Kenapa? Karena pada akal manusia inilah penentu. Karena akal manusia ini adalah serpihan cahaya yang diutus oleh Allah, oleh manusia, oleh Tuhan kepada seluruh manusia. Iya bang, itu memang. Cuman kan kalau untuk
keyakinan dalam agama itu kan setiap agama kalau dia taat dengan agama itu sendiri kan dia menjaminkan keselamatan. Sementara menurut agama yang kita yakini kita yakini orang yang di luar kita itu sudah jelas tidak selamat, karena setiap agama meyakini hanya agama dia sendiri yang selamat. Baru penilaian saya untuk di umumnya kan ada juga seperti yang agnostik, ateis itu malah perilakunya lebih yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak perilakunya lebih ada perintah-perintah Tuhan yang dilakukan, dia malahan yang tidak mengenal Tuhan gitu, Bang. Tidak bisa Tuhan itu tidak ada, Bang. Tuhan itu pasti ada. Iya, Tuhan maksudnya yang tidak mengenal. Ada sebagian orang yang tidak mengenal. Nah, silakan aja. Perilakunya Iya. lebih seperti yang diajarkan di agama itu, ada masuk juga yang dilaksanakan dia gitu. Ya, jadi gini. Di dalam kehidupan kita ini ada baik, ada buruk. Buruk itu tidak hanya identik dengan apa yang kita lihat secara penilaian bahwa itu tidak baik. Tapi buruk ini identik dengan sebuah kejahatan. Kejahatan terjadi pada diri manusia karena adanya nafsu. Nafsu ini juga sama. Nafsu juga itu adalah sebuah cahaya. Cahaya yang kemudian menjadi sinyal bagi makhluk di luar manusia berupa iblis untuk mencobai atau menggoda manusia. Itulah. Nah, sekarang ketika Anda melihat orang-orang yang tidak beragama, tidak melakukan satu pelanggaran, dia sudah tidak bertuhan, tanpa dia tidak melakukan kejahatan pun dia sudah jahat. Dia sudah jahat. Iblis tidak perlu bekerja lagi untuk mereka. Untuk apa iblis bekerja loh? Sudah sama-sama dia kok tidak menyembah Tuhan. Kalau dia tidak lagi digoda oleh iblis, dia pasti baik. Karena tidak ada iblis yang menggodanya. Dan iblis tidak menggodanya karena dia salah satu golongan. Kenapa? Sudah tidak bertuhan. Itu yang pertama. Ketika ada orang yang tidak bertuhan kemudian melakukan kebaikan, itu sama halnya seperti anak yang tidak sekolah tetapi melakukan pekerjaan sekolah. Misalnya tidak terdaftar di sebuah sekolah, tapi dia punya buku kelas 1. Buku kelas 1 itu dipelajarinya di rumah. Sampai dia tahu 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8. Dia tahu tuh. Dia catat semua materi-materi pelajaran itu dan dia betul jawabannya. Tetapi dia tidak terdaftar di sebuah sekolah. Apakah anak ini bisa mendapatkan rapor? Apakah anak ini bisa mendapatkan reward, penghargaan, ijazah? Apakah anak ini bisa dikatakan naik kelas? Tidak. Kenapa? Sepintar-pintarnya dia tidak terdaftar sebagai mahasiswa di dalam sebuah lembaga yang memiliki aturan main. Nah, Tuhan itu sudah pasti punya aturan. Contoh, orang tua kita pasti punya aturan. Untuk apa orang tua itu memberikan aturan kepada kita? Supaya kita ini anak-anaknya selamat. Begitu juga Tuhan memberikan aturan di atas muka bumi ini supaya kita hambanya selamat. Nah, aturan itulah kemudian yang kita cari. Aturan itu tertuang di mana? Di kitab suci. Nah, kitab suci mana yang betul? Kitab suci yang selaras dengan akal. Ketika Anda mengatakan tadi, ada juga kok dari mereka baik. Memang betul. Karena sejatinya manusia tanpa kitab suci pun manusia bisa melakukan kebaikan. Kenapa? Karena potensi itu ada pada diri manusia. Jangankan manusia, hewan aja ada potensi kebaikan. Apalagi manusia. Akal ini hanya dipakai untuk menemukan Tuhan dan kemudian untuk mencari kebenaran melalui wahyu, firman Tuhan yang datang melalui para nabi. Makanya kembali kepada pola awal. Semua agama memiliki iman. Tapi iman mana yang kemudian yang betul? Iman yang betul adalah iman yang selaras dengan serpihan ilmu pengetahuan yang Tuhan titipkan pada diri manusia, yaitu akal.
Di situ aja, Bung. Saya nggak bisa keluar dari sana. Jadi kalau ada sebuah agama melakukan sebuah kebaikan, ya itu betul. Karena agama mengajarkan untuk melakukan kebaikan. Iblis pun di dalam menyesatkan awalnya menyuruh manusia melakukan kebaikan. Itu iblis. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang orang-orang lakukan sebagai pelaku dosa itu dipandang baik. Apa yang mereka lakukan itu dipandang baik. Karena itu adalah tipu daya iblis. Nah, ini yang perlu saya tanamkan, saya sampaikan kepada saudara. Jadi iman yang benar adalah iman yang selaras dengan akal. Kalau ada sebuah kepercayaan tidak selaras dengan akal, tinggalkan iman itu. Karena itu tadi, Tuhan memiliki serpihan cahaya yang dititipkan kepada manusia berupa akal. Dengan akal inilah kemudian manusia menjadikan cahaya yang mencerahkan, dan manusia menjadi tahu penggarisan antara pembeda mana yang baik, mana yang buruk karena akal. Itu Bang, silakan. Baik Bang, terima kasih banyak Bang itu atas penjelasannya Bang. Iya, terima kasih sama-sama. Bang Handi masih monitor di tempat saya sudah hampir jam 4. Masih. Ya, silakan Bang Handi, silakan. Oke, sebelum lanjut saya putar dulu nih, dia mengucapkan terima kasih tadi. Terima kasih Bang. Sumpah. Saya baca, saya pun baca dengan terjemahannya juga. Bergetar hati saya, masih bergetar hatiku. Walaupun suara Bang Zuma kelihatannya serak-serak, tapi masih menusuk. Terima kasih ya Bang Zuma meningkatkan iman saya hari ini. Walaupun saya tidak dapat menonton keseluruhannya. Terima kasih Bang Zuma. Salam dari saya, adikmu yang Sama-sama, salam balik Bang Handi, salam balik sama beliau. Ya, baik, dah. Beliau ini menyesali perbuatannya karena banyak mengajarkan ya Bible. Beliau ya itulah, nanti kita bongkar semua siapa dia orangnya gitu ya. Iya Bang Handi. Iya. Masya Allah. Semoga beliau panjang umur, sehat. Amin. Iya, lanjut Bang Handi, lanjut. Iya. Bikin kopi dulu. Siap. Ustadz Alif.